ada satu teman saya yang lagi di tenda ngedenger suara bayi. Iya, pas di pinggir tenda. Jelas bayi. Iya, jelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel saya yang super kece dan penuh misteri. Dan juga tak lupa semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu dilancarkan dalam segala halnya. Amin. Amin. Kayak kali ini saya kedatangan teman saya yang perkenalkan boleh? Perkenalkan, nama saya Deddy Sumardiat. Ini adalah temannya Giri. Temannya Giri. Halo. Halo guys. Jangan kaku guys, jangan kaku. Saya tidak suka depan kamera. Depan siapa tuh? Depan toko. Depan toko biar diusir sama orang. Oke, mungkin kali ini saya akan membuat konten misteri kembali atau menceritakan kisah-kisah horor yang pernah dialami seorang survivor ketika memasuki hutan atau ngecamp di sebuah gunung. Nah, kali ini saya kan bukan kedatangan, kita emang teman lah, jadi dekat rumah juga. Ini Dede Sukma ya. Beliau juga ikut suatu organisasi atau komunitas ya. Sering juga masuk dan keluar hutan. Nah, nggak sedikit atau pengalaman mistis yang pernah beliau alami. Nah, mungkin tidak supaya tidak memperpanjang waktu, saya akan tanya-tanya nih. Oke, siap. Nah, mungkin dimulai dulu, sejak kapan nih naik gunung atau suka berkegiatan di alam? Suka naik gunung sejak SMP kelas 8 sampai sekarang. Ya. Berarti masih kecil? Iya, masih kecil, masih bayi lah. Bayi berem? Masih bayi berem. Udah balai kan tuh. Si bibem. Jadi gak horor. Ini horor. Maaf ya, kami banyak bercanda. Si bibem. Biar gak terlalu tegang. Terus awal mula naik gunung tuh ke gunung mana tuh? Gunung yang dekat rumah saja, yaitu Gunung Burangrang. Gunung Burangrang. Iya, Gunung Purba dari Jangan tega, ini siga pidato itu. Ya, tuh dah biasa dina ngobrol di kamera. Gunung Burangrang gitu. Jadi awalnya itu hiking atau ngecamp tuh? Hiking dulu. Hiking itu. Ya, baru ngecamp. Pasti rame-rame gitu ya. Iya, masih rame. Jadi belum waktu itu belum ngerasain ngecamp di gunung. Belum. Nah, kan ini kita fokusnya ke misteri nih. Iya. Pernah gak waktu ngecamp di gunung melihat atau mendengar sesuatu yang di luar nalar gitu? Oh, pernah di Gunung Burangrang. Bukan, masih di bawahnya, masih di lembah. Enggak, ini saya ngomong di Gunung Burangrang. Oh ya, belum pernah kalau di Gunung Burangrang. Belum pernah. Ya. Kalau dulu gini ya, saya itu pernah waktu hiking pertama ke Gunung Burangrang, ketika udah deket sama puncak, lewat pos 2, waktu itu saya kan pertama nih, hiking pertama di Burangrang, jadi urutan pertama. Nah, pas mau lewat, tiba-tiba itu siang hari ya, tiba-tiba ada suara harimau.
Hau gitu kan. Wow. Asli Serem. itu mah. Ya kalau emang di situ ada CCTV ya pasti bisalah diputar gitu ya Bisa diputar buktinya. kembali ya. Tapi ada juga teman saya yang ketika itu bareng. Jadi ini saya di belakangin, ini teman saya tuh masih ada, kalau mau ditanyain silakan gitu kalau emang percaya gitu. Ya. Waktu itu sampai akhirnya saya juga diem tuh, jadi kaget. Nah dan akhirnya teman saya yang satu lagi yang Yusuf ada apa, nah saya ceritain, kata dia ya udah lanjut aja, jangan panik gitu, ya udah lupain mungkin apa halusinasi gitu, jadi masih positif. Nah mungkin jadi Kang Dede belum pernah nih, Kang Dede atau Kang Sukma nih? Kang Dede. Saya nggak tahu Sukma, yang tahu saya syukur rombeheun. Pasar. belum tahu belum pernah gitu ngalamin horor di Burangrang. Belum pernah. Nah kejadian horornya itu di mana tuh waktu pernah dialamin? Pernah waktu di masih di treknya Burangrang lah, masih di bawah Burangrang. Masih di Burangrang. Ya. Terus gimana tuh? Itu waktu ngecamp atau main aja atau gimana? Waktu mau ngecamp, mau menuju ke Lembahan Burangrang. Lembahan Burangrang. Ya. Lembahan Burangrang berarti masuknya ke daerah mana itu, Purwakarta atau masih di Bandung Barat? Bandung Barat. Ya. Waktu itu berapa orang tuh? Waktu itu saya berangkat cuma 6 orang. 6 orang. Ya. Berarti mereka juga udah sama-sama saling saling udah lama ya, salam juga gitu. Udah lama. Waktu itu kejadian jam berapa? Waktu itu kejadian mistisnya atau dari perjalanan awal? Dari awal aja lah biar itu. Dari awal. Ceritain sama deterjen semuanya. Gimana tuh? Jadi dari awal packing juga gak apa-apa, dari awal packing sampai masuk hutannya gitu. Iya. Gini, saya berangkat mau ngecamp itu pada tanggal masih ingat tanggalnya? Tanggal 28. Jangan pakai tanggal 28. 28 Juni. Benar. Juni, 28 Juni. Kok saya bisa tahu ya? Mungkin Anda peramal. Oh, bukan. Saya gak bisa meramal. Oh iya. Tapi saya bisanya mencintai dia. Iya. Itu bucin guys. Oke, lanjut. Maaf ya guys. Berangkat tanggal 28 Juni. 28 Juni. Ya, berangkat dari rumah itu sekitar jam 5 sore. Baru trekking. Kenapa gak ngambilnya jam 2 atau jam 3 gitu? Oh, itu cuacanya masih panas, itu nggak enak buat pendakian. Iya. Berangkat jam 5 sore, baru trekking jam 5. Baru mau masuk hutan yang rimbun. Di situ ada plang larangan dari TNI. Jadi masuk hutan larangan lah gitu ya. Masuk hutan larangan. Jadi yang dimaksud hutan larangan itu bukan hutan yang banyak, ya pastilah banyak yang gitu, tapi gitu. Yang maksud di hutan larangan itu adalah hutan yang tidak boleh dimasuki. Jadi ada suatu area yang tidak boleh dimasuki. Kenapa? Karena ada tempat latihan TNI. Oke, lanjut, jadi gimana? Nah, ketika ada plang dilarang, kita berenam itu berembuk. Semua laki-laki atau ada perempuan? Ada perempuan. Perempuannya 3 orang, laki-lakinya 3 orang. Waktu itu kita berembuk 6 orang, mau lanjut apa enggak. Nah, waktu berembuk 6 orang, kita memutuskan untuk lanjut. Ya. Ketika lanjut akhirnya. Ketika di tengah perjalanan, kita mendengar suara motor TNI. Terus? Nah, teman saya yang di depan itu kaget. Karena takut sama TNI, jadi semuanya balik kanan. Jadi tegang gitu, harus gimana gitu. Jadi balik lagi ke awal.
balik lagi ke awal atau nggak jadi camp ini? Balik lagi ke yang, lagi ke tengah-tengah ke iya, pas pelang yang itu. ada bacaan dilarang gitu. Terus nah di situ kita berenam berembuk lagi mau ngecamp di mana. Lalu kita berenam itu memutuskan di ngecamp di jalur. Jadi berarti itu tengah-tengah hutan tapi ada jalur gitu. Ada jalur. Memutuskan ngecamp di jalur karena kita berenam nungguin. Itu kira-kira jam berapa tuh waktu itu? Jam 6:30 lah. Berarti udah masuk malam ya? Udah gelap juga. Udah. Nah, kita berenam juga. Ada pikiran apa gitu, was-was atau takut? Saat itu masih belum karena emang baru nyampe juga. Iya, baru nyampe juga. Terus kita berenam juga masih nunggu 4 orang lagi yang masih di bawah, masih di rumah. Jadi kalian itu terpisah atau emang? Ya, terpisah rombongan. Terpisah rombongan. Jadi kita nungguin dulu di trek itu. Sambil memutuskan camp di situ. Jadi yang pertama itu survei lah istilahnya. Yang pertamanya survei. Dan akhirnya ketemu gitu tempat buat camp. Nah, terus memutuskan ngecamp di situ. Di situ di jalur. Itu gak jauh dengan pelang dilarang itu atau emang udah melampaui gitu? Nggak jauh lah. Nggak jauh. Dan akhirnya kalian ya bertemu sama 4 orang yang di bawah itu. Bertemu dan ngecamp di situ. Ngecamp di situ. Nah, setelah camp kan pasti buka tenda, masak. Nah, ngobrol-ngobrol. Ketika itu apa yang terjadi itu? Nah, ketika jam 11 malam, teman saya itu ngelihat itulah bayangan putih. Ya, mungkin ginilah ya, bisa diceritakan juga. Ketika itu kan jam 7 kalian itu sampai di suatu tempat lah ya, di hutan larangan. Nah, di situ kalian buka tenda, masak-masak mungkin ya, terus bikin api unggun, terus ngobrol-ngobrol. Nah, udah agak kerasa waktu menunjukkan pukul jam 11 malam. Nah, di situ teman kamu ngelihat bayangan warna putih. Di pas depan tenda yang di depan tenda yang menghadap ke depan jalur. Berarti di depan jalur ini tenda kamu di sini. Iya. Terus di situ nggak sengaja terkena senter si bayangan itu. Disorot? Nggak sengaja kesorot. Nggak sengaja. Senter, ya. Sama teman kamu. Itu teman kamu sendiri yang lihat apa semuanya? Teman itu sendiri. Cuman di dalam tenda? Nggak, di luar. Di luar. Ada orang nggak pas di dalam tenda? Ada orang. Ada di dalam tenda sebagian, di luar sebagian. Nah, teman kamu yang lihat pas di luar tenda. Ya. Itu kaget atau gimana, histeris gitu? Enggak gitu. Cuman diam doang. Udah, langsung diceritain sama teman-teman. Saat itu juga Saat itu juga. Kan emang gini ya, ketika kita mengalami hal mistis atau melihat sesuatu di gunung, kebanyakan orang mempercayai ketika kita melihat, kita tidak boleh menceritakannya di saat itu juga, karena akan mengundang sesuatu yang lain gitu. Tapi ketika itu teman Kang Dede nyeritain langsung diceritain di situ. Tapi untungnya anggota yang lain yang bukan, ketika udah disorot itu kan ada tuh si penampakannya di depan tenda kan. Nah, pas tahu hilangnya gimana? Disorot lagi langsung nggak ada. Itu emang teman kamu ngelihat real atau mungkin itu belek? Nggak, itu real. Real itu. Serem juga ya guys. Lumayan. Nah, ketika itu langsung teman kamu nyeritain gitu.
Nah ketika udah nyeritain gitu gimana tuh? Untungnya ke 10 anggota itu nggak panik. Nggak panik. Nggak panik. Tapi kan pasti ada lah gitu. Wah, apaan sih gitu? Adalah rasa resah mah. Resah gitu ya, gelisah. Gelisah mah adalah sedikit-sedikit. Tegana, gelisah dalam merana. Gitu. Langsung ngobrol-ngobrol lagi lah. Ngobrol-ngobrol lagi. Nah, udah ngobrol lagi. Jam 12 malaman lah. Ya. Teman saya yang itu posisinya udah tenang juga. Udah gitu. Tenang, itu udah ngobrol lagi. Ada satu teman saya yang lagi di tenda ngedenger suara bayi. Iya, pas di pinggir tenda. Jelas bayi. Iya, jelas bayi. Suara bayi itu gimana sih? Ya gitu, suara bayi. Suara bayi aja. Itu durasinya lama suara bayi? Enggak lah, sekitar 5 detik, 10 detikan lah di pinggir tenda. Ketika itu masih ngobrol atau udah mau tidur? Masih ngobrol. Dalam tenda? Di dalam tenda sebagian, di luar sebagian. Tapi kan kalau di luar sebagian bakal lihat lah di pinggir. Enggak, jadi suaranya doang, enggak ada penampakannya. Nah ketika itu teman-teman kamu langsung kaget. Oh langsung ngahulang gitu. Langsung diam semuanya. Langsung panik ya? Nggak, ya panik adalah, tapi nggak panik amatnya, cuman berdoa. Baik. Kayaknya itu ada ibunya tuh. Namanya. Nah ketika mendengar suara bayi langsung teman kamu langsung tegang. Langsung kaget. Terus gimana gitu mungkin ya? Nah, kepikiran pulang juga waktu itu. Langsung kepikiran mau pulang gitu. Tapi waktunya nggak memungkinkan untuk pulang. Kalian pasti baca doa. Dan apa yang kalian lakukan pas waktu itu? Ya cuman diam, baca doa, langsung udah tenang, ngobrol lagi sampai jam 2 malam. Jadi itu udah udah dihiraukan lah gitu. Udah dianggap gitu. Masih berpikir positif. Ya walaupun itu kejadian emang jelas gitu ya menurut si tokoh yang ngalamin. Tapi kan ketika kita ngalamin dulu, kita juga berpikir langsung positif mungkin. Itu halusinasi atau insting kita yang lagi jelek. Nah ketika udah sampai di rumah pasti dikaji lagi tuh. Itu apa benar atau emang halusinasi gitu. Tapi ketika dibuktikan lagi, nanya sama teman-teman, mereka juga dengar gitu. Nah pasti di situ juga bakal ketemu titik terangnya gitu. Ya lanjut. Dan pas sebelum beres ngobrol juga, pas jam 12:30 itu semuanya ngedengar suara wanita ketawa di pojok kanan tenda. Di bawah sungai. Ada suara lagi? Ya. Sebelum selesai itu suaranya kan awalnya si bayi nih, suara bayi. Terus yang kedua, nggak lama kemudian 12:30 ada suara perempuan ketawa. Itu suara keduanya deket atau jauh kedengeran? Agak jauh, di pojok kanan tenda di bawah sungai. Dua-duanya. Dua-duanya tuh kedengar itu. Nah, yang saya tahu nih ya, jika kita mendengar suara makhluk halus, tapi kedengarnya itu jauh. Nah itu dekat sebenarnya. Itu dekat sama kita. Kalau kita misalkan nih lagi ngobrol, terus tiba-tiba ada suara cewek
yang lagi ketawa misalkan, tapi kedengaran jauh kecil. Nah sebenarnya itu deket tuh. Juga sebaliknya, kalau suara itu gede atau keras, nah itu jauh. Itu jadi itu yang saya tahu lah, yang saya tanyain gitu ke orang-orang yang bisa gitu. Emang gitu jawabannya. Nah sampai akhirnya gitu, ketika ya pokoknya gak mau lah gitu, gak mau ngedenger lagi, walaupun emang penasaran gitu, pengen ngebuktiin, tapi kan rasa takut mah ada, walaupun kita sebagai manusia juga gak boleh takut sama yang gitu, karena kan kita manusia derajatnya lebih tinggi dengan yang gitu. Kalau kita takut, pasti si setan juga bakal nakut-nakutin kita, malah berani. Tapi kalau kita yang berani, si setan takut. Jadi setan itu kayak jin, itu kayak anak kecil. Kalau misalkan ngeganggu nih si jin ini, terus kita itu malah bukan ngahaja itu sengaja ngeganggu lagi. Nah si jin itu kan kayak anak kecil, kayak dipermainkan, jadi seneng. Jadi kita juga malah diganggu lagi gitu. Jadi gak mau kalah sifat jin itu gitu. Ya jangan, kalau emang seandainya kita alamin sesuatu yang mistis ketika masuk hutan, alangkah baiknya jangan langsung diceritain di situ juga. Karena ketika kita menceritakan hal tersebut, satu, si rombongan bakal mentalnya down, yang satu mengundang si setan itu datang, setan itu kembali itu mengganggu. Nah sebisa-bisa ya udah, mau gak mau ditahan dulu sampai nanti kita pulang ke bawah. Karena kan emang banyak kejadian juga gitu ketika kita ngalamin hal mistis di gunung, terus kita cerita di saat itu juga. Nah banyak kebuktian, banyak terjadi si rombongan itu diganggu kembali gitu. Kayak gitu gengs. Oke lanjut, ketika itu kan jam 2 nih. Jam 2 ada suara perempuan tawa dan jauh, itu suaranya jauh. Kedengar jauh ya. Terus sama kalian dilihat atau cuman didengar doang gitu? Cuman didengar doang semuanya. Dengar doang. Karena 11 orang itu pas ngedengar suara ketawa perempuan itu langsung panik semuanya, langsung masuk dalam tenda, langsung pakai sleeping bag, langsung mau tidur. Itu sebenarnya laki-laki semua? Enggak, ada cewek. Cewek berapa orang? 3 orang. Laki-laki 2. Laki-lakinya kan jadi semuanya jadi 11 orang. Oh iya. Cewek cuma 3 orang. Jadi berapa? Jadi 7 cowoknya. 8. Satu tenda atau 2 tenda. Yang cewek satu. Langsung pas kejadian itu kalian langsung tidur gitu? Langsung mau tidur semuanya. Mau tidur, ketika udah tidur, bukan ketika udah tidur, ketika mau tidur ada ngalamin kejadian lain atau langsung tidur gitu? Enggak, langsung dipejemin matanya, langsung pura-pura tidur. Jadi langsung tidurin kitanya aja gitu, supaya nggak takut, supaya nggak panik semuanya. Udah nggak ada kejadian lagi? Udah nggak ada sampai pagi. Udah sampai pagi nggak ada lagi kejadian yang aneh. Segitu guys. Segitu aja. Jadi satu kata sepatah dua patah dari saya. Ya mungkin yang tadi udah dibilang, kalau emang kita ngalamin kejadian horor ketika naik gunung, alangkah baiknya jangan diceritakan di situ juga. Jangan
mendonkan atau menurunkan mental rombongan. Mau gak mau apapun yang terjadi kita harus pendam, kita harus menjaganya gitu. Karena mau gimana pun ketika seseorang down pasti ke yang lainnya juga nyusahin gitu. Contohnya gini, ketika kita misalkan melihat sesuatu nih, misalkan kuntilanak di gunung, ketika kita nyeritain di situ juga ke rombongan, pasti kan bakal nyusahin. Nah ketika nyusahin itu lama kelamaan yang lain juga pasti down. Nah maka dari itu jangan asal ceplos di gunung juga gitu, jangan sompral, apalagi yang lagi head tuh. Nah itu yang lagi head bisa ngundang makhluk astral, karena ada kejadian juga ketika naik gunung diganggu selama perjalanan. Nah awalnya sih ada yang manggil-manggil gitu, ada yang manggil-manggil. Ketika itu yang dipanggilnya cuman cuek aja, karena kan masih positif gitu, mungkin dia ini halusinasi. Ketika jalan, ada yang manggil nama teman saya gitu 3 kali. Misalkan ini Sukma ya, dipanggilnya gini, Sukma gitu. Dan akhirnya si tokoh itu menyarankan ke si rombongan buat istirahat sejenak atau berhenti dengan maksud untuk menanyakan kalau mereka mendengar atau enggak apa yang si saya dengar gitu, si tokoh tersebut. Dan ternyata emang ngedengar gitu, bahwa ya ada yang nyebut nama temennya. Di situ kan mereka pada panik gitu, dan ya udahlah baca doa gitu. Selang gak lama perjalanan, mereka juga dikejutkan ketika melihat penampakan pocong di suatu pohon besar. Gak sengaja lah langsung disorot, bakat kaget, ruas gitu. Ya katanya sana adalah ceritanya, pernah saya ceritain, nanti deskripsinya ada di bawah kalau mau jelas itu. Ya mereka langsung lihat pocong itu tinggi besar, mukanya hancur, dan akhirnya baca doa. Nah si temennya langsung kerasukan. Nah anehnya pas kesurupan itu bilangnya teh hanyir gitu. Ya sontak kan mereka tuh langsung gitu mikir, kok hanyir. Ternyata yang kerasukannya itu lagi head. Gara-gara itu jadi semuanya kena. Bukan gara-gara sih, namanya juga resiko gitu, keinginan ketika naik puncak walaupun lagi head, tapi bodo amat gitu, langsung dilakuin gitu, nggak lihat mikirin resikonya gimana. Nggak mikirin resikonya gimana gitu ke depannya gitu, nggak mikirin rombongan yang lain kan. Kalau satu kena pasti yang lainnya kena. Yang mungkin disaranin juga buat yang lagi head juga, jangan gegabah. Kalau emang pengen banget puncak, ya boleh silakan. Semua orang juga gak larang lah. Cuman yang perlu diperhatikan, apakah kamu bakal memperlambat perjalanan, apakah kamu bakal nyusahin rombongan. Kalau emang seandainya tidak akan hal itu terjadi, ya boleh silakan aja. Tapi ketika hal itu akan terjadi, ya sebaiknya urungkan saja lah. Kan kita ke gunung juga nggak pada saat itu, pasti ada waktu-waktu lainnya juga gitu. Gunung gak akan kemana. Benar. Jadi bijak-bijaklah kita ketika masuk hutan.
ketika kita mau naik gunung, kita lihat lagi kondisi, lihat lagi fisik kita. Karena iya tuh, fisik juga bisa jadi penentu kita. Ketika fisik kita turun kan pasti fisik dan mental itu nggak akan beda jauh nih. Jadi saling support lah istilahnya. Ketika kedua itu turun, nah besar kemungkinan si hal mistis juga bakal terjadi selain kecelakaan dalam pendakian. Ya, kecelakaan dalam pendakian seperti hipotermia, terus ya yang lainnya gitu. Nah, selain itu hal mistis juga bakal terjadi ketika pikiran kita buyar karena mental kita turun dan fisik kita turun, akhirnya sugesti kita naik. Yang asalnya pohon tuh bisa dilihat jadi pocong kan, atau kuntilanak, ada apa gitu. Jadi di sugesti kita jelek gitu. Sebaiknya lah ketika kita naik gunung, alangkah baiknya kita memperhatikan kondisi kita lagi gitu. Ya, jadi jangan asal berangkat aja, karena dalam dunia pendakian juga ada yang namanya SOP. Nah, itu standar operasional pendakian. Nah, dipakai manajemen perjalanannya, guys. Nah, Oke. Mungkin sekian dari saya dan terima kasih. Siap. Kang Dede. Sama-sama. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali dan bisa berbincang. Siap. Kita bertukar ilmu dan bisa berbagi pengalaman lah. Sharing. Ya. Karena menurut saya juga yang namanya silaturahmi tidak hanya langsung face to face atau bertatap muka, tapi melalui media sosial juga bisa. Contohnya kita berbincang melalui YouTube. Bisa gitu. Alhamdulillah. Jam berapa ini? Jam 1 malam. Kita sudahi ya. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu dan bisa berbincang kembali, bertukar pengalaman. Dan semoga kalian yang nonton juga bisa bertemu dengan saya dan bisa berbincang atau berbagi pengalaman mistisnya. Bolehlah di komen atau di DM lewat Instagram juga. Saya akan senang sekali jika kalian semua bisa berkontribusi atau berkolaborasi dengan saya. Dan jangan lupa yang paling penting adalah untuk like, komen, subscribe-nya. Karena itu sangat penting buat saya untuk membuat konten dan cerita-cerita mistis yang lebih ekstrim lagi. Itu dukungan kalian sangat berarti buat saya. Oke. Tidak berpikir panjang. Tidak panjang-panjang, mungkin sekian dari saya. Ya, jangan lupa share. Oke, terima kasih kan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.